Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 566-570. Dengan teriakan yang melengking, tenggorokan Hao Hai langsung patah, dan darah mengalir dari lubang hidung dan sudut mulutnya. Dia membuka matanya lebar-lebar, dan sepertinya dia tidak mengerti mengapa kekuatan Jericho Lee begitu kuat pada saat itu. Saat kematiannya, dia membuka kekuatan hari-hari awal, di tangan Jericho Lee sebenarnya tidak ada perjuangan. Seluruh adegan terkejut. Semua orang berada di tempat yang sama. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Seorang pejuang di masa awal pemerintahan Kai Guang mematahkan lehernya dengan satu tangan Jericho Lee. Bagaimana mungkin? Sun Qiang dan Luo Feng juga tinggal, kepala mengalami korsleting seperti Leng di situ. Mereka dikejutkan oleh kekuatan Jericho Lee, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekejaman dan ketegasannya. Hao Hai. Hao Cheng berteriak, dan dia ingin berpisah. Sebagai jenius paling menonjol dari generasi muda keluarga Hao, Hao Hai terbunuh dengan cara ini. Itu adalah sambaran petir baginya. Bagaimana bisa bocah ini, adalah seorang master yang menyembunyikan dirinya sendiri. Chang Fengyun terlihat tidak masuk akal. Orang lain semua menatap ke arah Jericho Lee, awalnya mereka semua mengira Jericho Lee adalah anak laki-laki berbulu biasa, namun pada akhirnya Jericho Lee dengan cepat membunuh Hao Hai di masa-masa awal Kai Guang. Artinya, setidaknya dia juga seorang pejuang di periode pembukaan. Sialan. Beraninya kau membunuh Hao Hai. Berikan aku hidupmu. Hao Cheng meraung, tubuhnya ditutupi lapisan penutup pelindung ringan, tangannya berubah menjadi cakar elang, dan aliran api keluar dari telapak tangannya, seperti terbakar. Nyala api, menyapu ke arah Jericho Lee. Ingin hidupku. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Saat menghadapi bahaya, mulut Jericho Lee penuh dengan olok-olok. Dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, tidak mundur, jadi dengan Hao Cheng di telapak tangan. Bang. Hanya ada suara yang memekakkan telinga, dan udara bergulung-gulung dengan dua orang sebagai pusatnya. Klik. Suara retakan yang tajam tiba-tiba terdengar. Detik berikutnya, orang-orang terkejut melihat Hao Cheng, seorang pria yang kuat dan tak terkalahkan, penutup pelindungnya rusak. Tubuhnya, seperti layang-layang yang patah, terbang terbalik dan menggambar busur berdarah di udara. Dengan keras, dia menghantam tanah dengan keras. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ada keheningan yang mematikan. Semua orang konyol, Hao Yaner berwajah cantik pucat, hati penuh gelombang. Hao Cheng adalah ahli di periode akhir bigu. Dia dipukul dengan satu tangan. Bukankah itu berarti anak kecil yang terlihat seperti ramuan emas? Muyu berdiri di tempat yang sama, tenang dan tenang. Dia stabil seperti batu. Melihat Hao Cheng yang terkena gerakannya sendiri, wajahnya menjadi lebih mengejek. Inikah kekuatan yang dibanggakan oleh ketujuh keluarga? Itu saja. Alasan kenapa dia tidak membunuh semua anggota tujuh keluarga di awal adalah karena dia ingin melihat detail dan kekuatan ketujuh keluarga tersebut. Dari hasilnya, dia melihat ketujuh keluarga. Sebagai kepala keluarga Hao, Hao Cheng bahkan tidak bisa mendapat tamparan darinya. Kamu wow ketika Hao Cheng mendengar kata-kata Jericho Lee, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Namun karena terlalu bersemangat, semburan darah menggulung, lehernya miring, dan darah muncrat. Adegan ini mengejutkan publik. Kakek. Hao Yaner berteriak dan bergegas, kakek baik-baik saja. Batuk. Kakek tidak apa-apa, Hao Cheng menelan ludahnya, menurunkan aliran udara, dan menatap Jericho Lee dengan ketakutan di matanya. Dari konfrontasi singkat tadi, dia merasa kekuatan Jericho Lee jauh di atasnya. Dia bisa merasakan kekuatan besar mengalir dari telapak tangan Jericho Lee, yang menenggelamkan kekuatannya sepenuhnya dalam sekejap. Bahkan perisai Ki unik pada periode bigu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia juga seorang ahli. Dia telah mengalami banyak pertempuran, dan banyak di antaranya tewas di tangannya. Di Provinsi Huizu, kekuatannya bisa dikatakan salah satu yang terbaik. Bahkan Chang Fengyun dan lainnya, yang juga merupakan kepala tujuh keluarga, bisa menduduki peringkat 3 besar. Kekuatan seperti itu membuatnya bangga dengan seluruh provinsi Huizu. Namun kini, ia dikalahkan oleh seorang pemuda berusia awal 20-an. Ia masih dikalahkan oleh oposisi yang paling blak-blakan. Dapat dilihat bahwa kekuatan pihak lain telah mencapai tingkat guru surgawi. Guru surgawi berusia awal 20-an. Ini tidak dapat dijelaskan oleh seorang jenius, tetapi oleh monster. Bahkan jika ada legenda, pedang Tianyu menutupi Zhou Yu, dan setelah berusia 25 tahun ia mencapai ranah guru surgawi. Bukankah ini berarti pemuda ini lebih berbakat dari Gai Zhou Yu? Siapa kamu? Hao Cheng mengertakkan gigi. Jericho Lee tertawa aneh, saya pikir ketujuh keluarga itu memiliki beberapa kemampuan. Sepertinya saya sangat menghargai Anda. Saya berada di posisi tinggi, dan saya bahkan tidak memiliki otak paling dasar. Pihak lain bahkan tidak bisa menebak identitasnya, bodoh sekali, tidak heran kekuatannya akan sangat air. Reaksi pertama adalah Feng Haichen, wajahnya berubah, berseru, apakah Anda Tuan Li? Di awal usia 20-an, ia mencapai ranah guru surgawi, dan ada hubungannya dengan sekolah seni bela diri Rende di perusahaan Rende. Tidak ada orang lain kecuali Tuan Li. Apakah dia Tuan Li? Mereka semua terkejut.
Wajah Hao Yan tampak kusam. Dia telah mendengar sedikit tentang Lie, pria super kuat yang baru saja bangkit di Luzu baru-baru ini. Dia tidak dapat mempercayainya. Dia terkejut dan berkata, dialah yang membunuh Tuan Muda An dalam kontes seni bela diri. Kepalanya pusing, dan dia berpikir jika dia bermimpi, dia akan bertemu dengan seorang guru yang kuat. Sialan. Saya seharusnya menyadarinya. Feng Haichen sangat kesal dan rumit. Di antara 7 keluarga, keluarga Feng lah yang paling mengenal Jericho Lee, namun dia sibuk menghubungi semua keluarga. Dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang informasi yang diberikan oleh Feng Incheon. Apalagi dia belum mati. Feng Incheon tidak ikut bersamanya hari ini. Sun Qiang dan Luo Feng serta yang lainnya semuanya tercengang di tempat, dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka tahu bahwa Jericho Lee sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan sekuat itu. Tuan Surga. Sebagai pejuang, mereka tahu betul apa arti kata penguasa surga. Terlebih lagi, saya tidak percaya Jericho Lee adalah Master Lee yang terkenal di Luzu. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa Do Shuai begitu menghormati Jericho Lee dan membiarkannya mengirimnya. Ternyata Jericho Lee adalah Lie. Saat ini, ketujuh keluarga berada dalam dilema. Mereka mengira Jericho Lee bukan siapa-siapa, dan mereka bisa jadi tangguh. Namun kini mereka tahu bahwa Jericho Lee adalah Lie, dan mereka tidak memiliki semangat juang. Suara dingin Jericho Lee terdengar, aku sudah bilang, berguling, atau mati. Karena kamu memilih yang terakhir, aku tidak perlu bersikap sopan. Suaranya tidak besar, tapi penuh dengan tekanan dan keterkejutan yang aneh, yang mana membuat orang merasa sedih dan tidak bisa menolak. Hao Cheng di periode akhir Bigu terkena pukulan keras dengan satu gerakan. Saya khawatir meskipun semua kepala 7 keluarga mengepung kami mungkin tidak dapat memperoleh manfaatnya. Bagaimanapun, penguasa surga yang kuat tidak dapat diukur dengan akal sehat. Bab 567. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka sangat konyol. Sebelumnya, mereka masih menertawakan ketidaktahuan dan kesombongan Jericho Lee. Sekarang merekalah yang bodoh. Mereka sebenarnya mendiskusikan bagaimana membagi kepentingan penjualan 5 elemen pil Huayu di bawah pengawasan seorang guru surgawi. Konyol, konyol. Mereka semua diam, dan Hao Yaner tidak berkata apa-apa, mendesah bahwa dia buta. Sebelumnya, dia mengira Jericho Lee adalah seorang arogan yang tidak kompeten. Pantas saja Luo Feng mengatakan bahwa dibandingkan dengan Jericho Lee, Chang Huayun bukanlah apa-apa. Sekalipun tertutup salju, tidak bisa dibandingkan dengan guru surgawi berusia awal 20-an. Pemuda Tiongkok, saya khawatir dia yang pertama. Pedang ilahi Tianyu menutupi langit salju, putra Zhou. Bakatnya jarang ditemukan di seluruh dunia, namun bakat Jericho Lee jauh di atasnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dialah yang pertama. Tuan Lee masih sangat muda, dan dia sangat terampil. Biarkan saya mengaguminya. Hao Cheng menutupi dadanya dan memujinya, tapi matanya dipenuhi kebencian. Tetapi jika Tuan Lee ingin membunuh kita, dia masih memikirkannya. Kita tidak sendirian. Kita memiliki keluarga di belakang kita. Hao Hai, si jenius dari keluarga Hao, meninggal di tangan Jericho Lee, yang setara dengan hilangnya calon master. Awalnya, Hao Cheng sangat optimis terhadap Hao Hai dan berencana untuk fokus melatihnya. Akibatnya, dia terbunuh. Dia membencinya. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang penting kemunculan Guru Li secara langsung memutus kemungkinannya memperoleh 5 elemen Huayu dan Fang. Adapun pil 5 elemen Huayu yang bisa membawa manfaat tiada habisnya, dia sangat mendambakannya. Bahkan sebelumnya, dia pernah berfantasi tentang pil dan memimpin keluarga Hao keluar dari provinsi Huizhou untuk naik ke keluarga Meret Di, dan bahkan keluarga Meret Tian, yang lebih tinggi. Sekarang semuanya menjadi omong kosong. Maksudmu aku tidak bisa membunuhmu? Jericho Lee tidak tersenyum. Anjing tua itu sangat percaya diri, Hao Cheng mengangkat lehernya tinggi-tinggi dan terlihat sombong, dia dengan jelas memberikan jawabannya. Mulut Jericho Lee terpikat dan ekspresinya dalam, benarkah? Kalau begitu, aku sudah memutuskan bahwa tidak ada di antara kalian yang ingin lari. Pergi dan temui Raja Neraka. Ada perasaan membunuh darinya, yang membuat semua orang yang hadir bergidik. Mata Hao Cheng sangat muram. Dia adalah kepala keluarga Hao. Dia dipukuli dan dibunuh oleh seorang anak laki-laki berbulu berusia awal 20-an, yang sama saja dengan mempermalukannya. Bagus, bagus. Benar saja, cara dunia telah berubah. Saya telah diintimidasi oleh generasi muda. Hao Cheng tertawa dengan marah dan memarahi dengan marah. Jericho Lee membalas, jangan mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Kamu tidak bisa keluar dari sini hari ini. Arogansi. Jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Hao Cheng jelas sangat marah dan kehilangan akal sehatnya sepenuhnya. Detik berikutnya, Hao Cheng mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke arah Jericho Lee. Sebelum seseorang datang, serangan akan datang lebih dulu. Ketika dia berada lebih dari 10 meter dari Jericho Lee, tubuhnya seperti embusan angin. Tiba-tiba, dia menghilang di tempat yang sama. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Jericho Lee. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Kerumunan terkejut. Mainkan iblis. Jericho Lee meremehkannya. Dengan lambaian tangannya,
Angin kencang berubah menjadi angin kencang dan menderu-deru, mengelilingi kota Hao. Ho ho. Angin menderu-deru dan mengamuk. Dalam sekejap, mundurnya Hao Cheng diblokir. Namun, sebagai pemilik keluarga Hao, reputasi Hao Cheng bukanlah ilusi. Dia mengayunkan tinjunya, dan kekuatan tinjunya meledak dengan angin kencang, langsung menyebar. Angin kencang menyelimuti tubuhnya. Us. Hao Cheng segera melangkah mundur dan membuka jarak. Meskipun dia tidak terluka dalam pertarungan singkat, dia sudah mempelajari kekuatan Jericho Lee yang tak terduga. Seberapa kuat anak ini? Feng Haichen dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dalam menghadapi serangan kuat Hao Cheng, Jericho Lee meremehkan serangan itu dan menunjukkan tingkat cara yang lebih kuat. Hal ini membuat mereka harus menamparkan lidah mereka pada kekuatan luar biasa Jericho Lee. Sial. Itu Hao Cheng sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia memutar ki aslinya lagi dan langsung naik. Mati untukku. Raungan dari langit, bercampur dengan basis yang kuat dan tak terkalahkan, menjadikan Hao Cheng pukulan terkuat. Tinjunya terbakar seperti api, dan apinya bahkan lebih aneh lagi, berwarna putih. Apinya dingin dan dingin, seolah membekukan segalanya. Tangan hantu api es. Tiba-tiba terdengar suara AC di tengah kerumunan. Mereka semua menyadari bahwa ini adalah keterampilan paling unik dari keluarga Hao, tangan hantu api es dari seni bela diri Xuanji. Jenis seni bela diri ini paling terkenal karena keanehannya. Ki dingin yang terkandung di dalamnya akan menimbulkan korosi pada musuh seperti belatung tulang tarsal. Jika Anda terinfeksi ki dingin ini, ki sejati Anda akan terkikis sedikit, dan akhirnya pencapaian Anda akan sia-sia dan menjadi tidak berguna. Orang baik, orang tua Hao Cheng terpaksa melakukan keadaan seperti itu. Apakah ini kekuatan guru surgawi? Orang punya ide berbeda. Meskipun mereka benar-benar terkejut dengan tangan hantu api es Hao Cheng, itu juga berarti bahwa Hao Cheng telah terpaksa mati. Jelas siapa yang lebih unggul. Nah, hari ini adalah hari kematianmu. Wajah garang Hao Cheng menunjukkan kepuasannya. Tangan hantu api es adalah keterampilan unik yang dia banggakan. Ada banyak sekali orang yang tewas dalam gerakan ini, bahkan mereka yang telah menghancurkan lembah. Meskipun dia belum membunuh guru surgawi Jindan, Hao Cheng sangat percaya diri. Dengan gerakannya, bahkan jika Jericho Lee adalah guru surgawi, dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Yah, aku terkejut bahwa orang ini adalah Tuan Li, tetapi jurus kakekku begitu kuat sehingga tidak mengherankan jika dia bisa membunuh guru surgawi. Sayang sekali guru surgawi muda seperti itu akan mati di sini sebelum dia besar nanti. Hao Yaner menghela nafas. Meskipun kekuatan Jericho Lee mengejutkannya, lebih baik dia mati. Ketika semua orang mengira Hao Cheng akan memukul Jericho Lee dengan keras, Jericho Lee menarik sudut mulutnya dan menimbulkan pancaran rasa jijik. Suara mendesing. Tubuhnya berkelebat, menghilang di tempat yang sama, lalu dia terlempar ke udara, pedang itu terbang ke telapak tangannya, dia memegang pedang di kedua tangannya, dan memotong 9 hari dengan pedang. Saya memiliki pedang, ketika memotong langit, bumi dan manusia. Sial. Pedang itu menebas api putih dengan keras. Yang terdengar hanyalah suara logam yang jernih. Hao Cheng merasakan ada kekuatan dahsyat di tinjunya, yang sepertinya melahap seluruh tubuhnya. Bersenandung. Seringai Jericho Lee di sudut mulutnya membesar, dan pedangnya bekerja kembali. Bang! Tubuh Hao Cheng goyah, tinjunya langsung dihantam dengan kekerasan, dan tubuhnya tidak bisa mengendalikan punggungnya. Pada saat ini, sebuah pedang memancarkan cahaya dingin dan jatuh dari Tian Linggai miliknya. Puff! Sesaat, darah terciprat, pemandangannya mengerikan. Ada tangisan kesedihan di mulut Hao Cheng, dan tubuhnya terkejut. Dia menjadi kaku di tempat. Kemudian dia berlutut dengan keras, dan jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan vitalitasnya. Bab 568. Darah mewarnai tanah menjadi merah, seluruh penonton terdiam belum pernah terjadi sebelumnya. Kakek. Ceritan melengking terdengar. Hao Yaner bergegas mendekat, hanya untuk menemukan bahwa Hao Cheng sudah mati. Mayat itu menatap matanya, dan terlihat jelas bahwa dia tidak rela mati. Semua orang tercengang dan ketakutan. Dengan pandangan mata monster umum itu, menatap Jericho Lee. Bunuh Hao Cheng di periode akhir bigu dengan satu gerakan. Apakah ini kekuatan dari guru surgawi? Ini sangat buruk. Aku sudah memperingatkanmu bahwa kamu tidak menghargai hidupmu. Pantas saja tidak ada orang lain. Ekspresi Jericho Lee acuh tak acuh, dan matanya dingin, tanpa emosi apapun. Hati orang lebih menyeramkan, menelan air liur ki berlari, terlalu kuat, kekuatan Jericho Lee begitu kuat hingga ingin retak. Beberapa orang yang telah merencanakan untuk membuat terobosan tetapi belum membuat terobosan mau tidak mau merasa beruntung di dalam hatinya. Untungnya, mereka tidak memiliki keinginan untuk membuat terobosan sekarang, jika tidak, mereka pasti sudah mati sekarang. Kakek. Mata Hao Yan yang berlinang air mata menari-nari. Dia melihat kematian tragis kakeknya di hadapannya. Dia merasakan kebencian yang kuat di hatinya. Dia bisa mengusap kepalanya dan menatap Jericho Lee, kamu. Beraninya kamu membunuh kakekku. Jericho Lee mencibir, beraninya aku melakukannya. Apa, kamu hanya boleh melakukannya, tapi aku tidak boleh melawan. Benar-benar pengganggu orang-orang dari 7 keluarga memang terbiasa menduduki posisi tinggi. Mereka berpikir bahwa setiap orang harus menuruti keinginan mereka.
Sayangnya, Jericho Lee tidak menerimanya sama sekali. Kamu harus mati karena membunuhnya. Hao Yaner mengepalkan tangannya, dan matanya terbakar amarah. Haruskah kita mati? Jericho Lee tercengang. Dia segera mengangkat alis pedangnya dengan ringan. Pedang panjangnya membalik dan menunjuk ke sisi lain, jangan mengira kamu seorang wanita, aku akan berhati lembut. Mereka yang menentangku akan berakhir hanya dengan satu kata, kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang itu bergetar seperti anak panah yang tajam, memotong udara dan menusuk tenggorokan lawan. Puff. Karena lengah, Hao Yaner bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan pedang itu langsung menembus tenggorokannya. Tubuhnya bergetar hebat, pupil matanya melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya dan tak terbayangkan, kemudian cahaya di matanya memudar dengan cepat, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Karena itu adalah serangan mendadak, Hao Yaner tidak mengambil tindakan pencegahan sama sekali, dan dia tidak menjalankan ki-nya, sehingga pedang itu langsung menembus tenggorokannya dan membunuhnya. Jika dia memiliki sedikit pertahanan, menjalankan pertahanan ki, pedang tidak bisa membunuhnya sama sekali. Sangat kejam. Melihat kerja keras Jericho Lee menghancurkan bunga, tidak ada rasa kasihan sama sekali bahwa dia membunuh Hao Yaner. Semua orang terkejut, dan jantung mereka berdebar kencang. Bagi Hao Yaner, wanita cantik seperti itu, Jericho Lee masih begitu, bagi mereka, saya khawatir nasib mereka akan lebih buruk. Untuk sesaat, semua orang berada dalam bahaya. Mereka semua ingin berbalik dan lari sekarang. Sikat. Jericho Lee menyapu kerumunan dengan dingin, kenapa, kamu tidak berani mengatakan apapun? Mereka hanya tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Sejujurnya, mereka sangat ketakutan. Mereka takut dengan kekuatan dan ketegasan Jericho Lee yang luar biasa. Feng Haichen menundukkan kepalanya dengan canggung, dan tubuhnya gemetar karena kesurupan. Dia berkata dengan suara yang menyanjung dan rumit, Tuan Li benar-benar berkuasa. Kami mengaguminya. Hanya kekaguman. Jericho Lee memberinya senyuman. Feng Haichen menjadi lebih malu, ketakutan, dan gelisah. Awalnya, dia ragu dengan kekuatan Jericho Lee. Di awal usia 20-an, dia berpikir mustahil baginya untuk ada. Namun Jericho Lee telah membuktikan bahwa dirinya adalah katak di dalam sumur. Saya tidak menyangka ada seorang jenius yang luar biasa selain pedang surgawi Ge Jiu. Benar saja, ada orang di luar sana dan surga di luar sana. Feng Haichen tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dia memegangi wajahnya dan berkata, Tuan Li, kali ini 7 keluarga kami yang melakukan kesalahan terlebih dahulu. Saya akan memberitahu Anda jangan. Adapun operasi ini kesalahan kami. Kami akan segera pergi. Bisakah Tuan Li mengungkapnya? Mendengar ini, Sun Qiang dan yang lainnya merasa lega. Bagus. Ini berarti Feng Haichen dan yang lainnya telah ditundukkan, dan krisis sekolah seni bela diri Rende telah teratasi. Mengungkap masa lalu. Jericho Lee tertegun, dan langsung menunjukkan cibiran bercanda, baru saja aku berteriak, ingin membunuhku. Mengatakan bahwa aku tidak tahu hidup atau mati, tidak tahu langit dan bumi, sambil menunjuk ke hidungku lagi dan lagi meludah. Apakah itu amnesia? Begitu kata ini keluar, angin dan laut Chen berdebar kencang. Itu rusak. Jericho Lee tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia harus melunasi rekeningnya. Kalau dia dikenang oleh orang biasa, itu saja. Tapi Jericho Lee berbeda. Dia adalah ahli ramuan emas. Jika dia diingat oleh tuannya, itu adalah bencana. Jadi Feng Haichen dengan cepat berkata sambil tersenyum, Tuan Li bercanda. Kami semua bercanda sebelumnya. Kali ini, ketujuh keluarga kami melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan kami tidak keberatan. Jika kami terus berjuang seperti ini, kedua belah pihak tidak akan bisa berakhir. Ini baik untuk semua orang. Jericho Lee menatapnya dengan senyuman di matanya, nadanya perlahan memanjang, oh. Benarkah? Apakah kamu bercanda? Kenapa aku tidak merasa seperti lelucon? Bagaimana bisa, Li Ye tidak masuk hati, Feng Haichen tampak bersalah, memikirkan dirinya sendiri sebelum mengutuk, hati hanya berdoa agar Jericho Lee bisa berhenti, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mata Jericho Lee menyipit, nadanya yang lembut tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata, Feng Haichen, menurutmu aku bodoh? Seperti yang kubilang, aku tidak akan melepaskan siapapun yang menginginkan hidupku. Bagaimana jika kamu dari 7 keluarga? Aku ingin kamu mati, kamu tidak bisa hidup hari ini. Begitu suaranya turun, dia meledak dengan momentum yang luar biasa. Postur arogannya seperti makhluk abadi yang mendekati surga ke-9. Dia tidak marah dan penuh tekanan yang luar biasa. Tidak mungkin untuk melihat langsung ke arahnya. Suara mendesing. Detik berikutnya, pedang di tangan Jericho Lee bersinar, dan seluruh orang bergerak mengikuti angin. Pedang itu seperti angin, dan udaranya seperti pelangi. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk menyempurnakan teknik pedangku. Teknik pedang ini seperti mengejar pedang angin sejauh ribuan mil. Seperti membunuh seekor anjing. Pedang pengejar angin Qianli sangat kuat dan gerakannya tidak dapat diprediksi. Itu tidak terlihat dan tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatan Jericho Lee saat ini, kekuatannya akan naik ke level yang lebih tinggi. Apa? Ketika Feng Haichen dan yang lainnya mendengar kata-kata Jericho Lee, mereka tercengang dan langsung marah. Dan mereka hanya bereaksi, gerakan membunuh Jericho Lee telah mengemuka. Tidak.
Hati Feng Haichen terkejut, dan kelopak matanya melonjak liar. Dia dengan cepat menggunakan seni bela dirinya untuk melawan. Bagaimanapun, dia tidak bisa mati di tempat hantu seperti itu. Itu terlalu pengecut. Tinju Tiangang. Feng Haichen mengepalkan tangannya erat-erat, dan membungkus tinjunya dengan ki asli yang berapi-api. Dia mengumpulkan ki untuk membentuk geng dan menghancurkan lawannya dengan keras. Dia memiliki serangan yang kuat, dan tinjunya bercampur dengan angin menderu. Udara panasnya seakan membakar udara. Mati untukku. Angin dan laut menderu. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Jericho Lee acuh tak acuh, menghina, dan sinis, langkah lemah ini, apakah kamu bermaksud mengambilnya? Feng Jia, itu saja. Bab 569. Pedang itu seperti pelangi, membelah langit dan menghancurkan bumi. Dalam sekejap, dia menelan Feng Haichen dan menyebarkan pedangnya Qi, membentuk angin pedang Qi yang dahsyat, yang mengelilingi Feng Haichen dan menjebaknya. Puff. Dengan suara tumpul, tinju Feng Haichen langsung dipukul mundur, dan kekuatannya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Bang! Pedang Qi menghantam tubuh Feng Haichen dengan keras. Sesaat, udara mengepul dan asap memenuhi. Mendesis. Kerumunan itu terengah-engah. Roh pedang yang mengerikan. Seberapa kuat pedangnya? Itu seperti pedang. Itu dia. Itu pedang. Ini adalah bidang kesatuan manusia dan pedang. Pencapaian orang ini dalam ilmu pedang begitu dalam. Mereka telah melihat banyak pendekar pedang dalam hidup mereka, tetapi tidak pernah seperti Jericho Lee, yang dapat menggunakan pedang seperti lengan kanannya atau bahkan bagian tubuhnya. Sial. Pedang itu menebas tangan Feng Haichen. Feng Haichen mendengus, berbalik darah, dan mundur tiba-tiba. Wajahnya berubah menjadi biru dan merah. Jika kamu dapat mengambil pedangku, bisakah kamu mengambil yang kedua? Jericho Lee tampaknya tersenyum. Karena dia telah mencapai tingkat tertinggi dalam penggunaan pedang dan kesatuan surga dan manusia, pedangnya telah lama menjadi pembunuh besar di bagian bawah kotak. Tidak mungkin bagi seorang seniman bela diri biasa untuk mengambil pedangnya. Alasan mengapa Feng Haichen dapat menolak pedang berikutnya adalah karena dia memiliki level yang tinggi. Namun, di periode selanjutnya di lembah, bahkan jika dia mendapatkan pedang berikutnya, itu sudah menjadi batasnya. Wajah Feng Haichen seputih kertas, dan hatinya sangat ketakutan. Pertarungan singkat tadi telah membuatnya sadar bahwa kekuatan pihak lain jauh di atasnya. Kekuatan guru surgawi sungguh tak terduga. Sial, jangan bangga. Feng Haichen sangat marah, mengeluarkan busa darah di mulutnya dan menuangkannya ke arah musuh. Aku akan melawan. Jericho Lee tidak terkejut. Tidak ada gejolak di wajahnya yang acuh tak acuh. Dia mengejar pedang angin sejauh ribuan mil dan memotongnya lagi. Saya memiliki pedang, ketika memotong langit, bumi dan manusia. Pedang telah lepas dari sarungnya, dan akan ada darah. Pedang itu seperti pelangi. Tubuh Jericho Lee melayang dan terbang di udara. Pedang panjang itu muncul di tenggorokan Feng Haichen seperti hantu. Kamu. Angin dan laut kaget dan ingin mundur. Sudah terlambat. Jericho Lee membuat ejekan di sudut mulutnya, mendayung dengan tangan kanannya dan memotong dengan pedang panjangnya. Puff. Hanya suara pengap yang menusuk daging dari pedang, badai darah memercikkan kolom air setinggi lebih dari 1 meter, dan tubuh Feng Haichen bergetar hebat dan kaku di tempatnya. Wajahnya menjadi semakin pucat, dan ekspresinya terpaku ketakutan. Bang! Detik berikutnya, matanya kehilangan kecemerlangannya, tubuhnya roboh dan mati. Menguasai. Semua orang di keluarga angin menangis, dan mereka ingin pecah. Terjadi keheningan yang mematikan. Feng Haichen, pemimpin keluarga Feng, mati seperti ini. Rambut mereka menyeramkan dan kulit kepala mereka mati rasa. Ketika Jericho Lee menyapu dengan dingin, semuanya bertepuk tangan di dalam hatinya, dan ada firasat buruk. Sepertinya ketujuh keluarga itu memang seperti itu. Jericho Lee menyeringai. Dikatakan bahwa ketujuh keluarga itu benar-benar tak terkalahkan. Hari ini, dia kecewa. Tentu saja, sebagian alasannya adalah karena kekuatannya yang luar biasa, tetapi itu juga bisa membuktikan bahwa ketujuh keluarga itu terkenal. Ketujuh keluarga itu marah, tapi tidak berani bicara. Awalnya mereka terbiasa mendominasi, dan biasanya setiap orang harus bersikap sopan saat melihatnya. Bagaimana mungkin mereka tidak marah jika dituding hidungnya seperti ini? Hanya saja kekuatan Jericho Lee membuat mereka tak berdaya melawan. Karena kamu berniat menyakiti orang lain, kamu seharusnya sudah menduga konsekuensi hari ini. Biarkan aku memberimu tumpangan. Jericho Lee menunjukkan gadingnya. Kerumunan terkejut, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Sampai saat ini, masih mengatakan hal-hal bodoh seperti itu, balas Jericho Lee sambil memegang pedang panjang dan mendekati kerumunan selangkah demi selangkah. Mereka semua bingung, dan wajah mereka tidak bisa berhenti mengeluarkan rasa takut yang kental. Saat ini, mereka hanya punya satu ide di hati mereka, yaitu melarikan diri. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk berpikir untuk lari sekarang? Selain itu, dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Lagi pula, perhitungannya sejak awal adalah menangkap ketujuh keluarga. Begitu Sun Qiang dan yang lainnya menerima instruksi Jericho Lee, mereka segera mengepung kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biarpun mereka lebih rendah dari yang lain, selama mereka bisa menunda sebanyak mungkin, itu sudah cukup. Puff.
Pedang menusuk tenggorokan seorang pria, dan pria itu jatuh ke tanah dengan mata tertutup. Jericho Lee menunjuk ke satu orang lagi, dan pihak lain langsung berlutut, "Tolong, jangan bunuh aku. Saya tahu itu salah. Aku tidak ingin mati." Melihatnya dengan pilek dan tangisan, ekspresi Jericho Lee tidak berubah sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ketika keluarga Feng berencana menyerang perusahaan Rende, mengapa dia tidak menyangka akan terjadi hari ini? Ekspresi Feng Dehua kaku. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit di dadanya. Saat dia melihat ke bawah, sebilah pedang langsung menembus jantungnya. Puff. Darah meluap dari sudut mulutnya. Tubuh lamanya kaku dan ekspresinya tetap selamanya. Puff percikan darah, Jericho Lee dengan dingin menarik kembali pedangnya, jangan lihat tubuhnya. Dong. 1 detik sebelum kematiannya, Feng Dehua menyesali mengapa dia ingin memprovokasi bintang jahat seperti itu. Akibatnya, dia menerima semua itu keluarga Feng. Ah. Jangan bunuh aku. Tolong. Siapa yang bisa membantuku, aku tidak ingin mati. Maafkan aku, Tuan. Satu demi satu teriakan, bergema di langit, tetapi tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka, dan Jericho Lee tidak akan berbelas kasihan. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Sikat. Pedang menunjuk ke tenggorokan Hao Yan dan berkata, apa kata terakhirnya? Wajah Hao Yan pucat karena hujan. Aku akan menyesal membunuh kita cepat atau lambat. Sampai sekarang, dia akhirnya mengerti apa kekuatan sebenarnya. Apa yang menutupi hari salju, Rong Tianlin, di depan Jericho Lee hanyalah semut mol. Seorang guru surgawi berusia awal 20-an, dengan bakat dan kekuatan seperti itu, bisa dikatakan sebagai orang pertama dalam sejarah. Jika Gai Suetian mengetahui bahwa Huaxia memiliki kejeniusan jauh di depannya, apa yang akan dia pikirkan? Menyesal. Oh, kamulah yang akan menyesalinya, Jericho Lee mencibir dan memotong pedangnya tanpa ragu-ragu. Puff. Cahaya darah memercik, kecantikan mati. Bagi musuh, dia tidak akan pernah berhati lembut, bahkan seorang wanita, kebajikan wanita, hanya akan menambah bencana. Sesaat kemudian, ketujuh keluarga dikuburkan di sini. Melihat tubuh mereka, Sun Qiang dan Luo Feng sangat sedih. Mereka merasakan guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kekuatan Jericho Lee. 7 keluarga kuat di bawah Jericho Lee adalah sangat rentan. Saudara Jericho Lee, kekuatanmu. Sun Qiang menelan ludahnya. Jericho Lee menoleh dan dengan tenang mengambil kembali pedangnya. Aku tidak menyangka bahwa aku akan menjadi begitu kuat. Hehe, bukan karena aku terlalu kuat, tapi kekuatan mereka terlalu lemah. Bab 570. Sun Qiang dan Luo Feng saling memandang dan tidak bisa menahan tawa pahit. Saya pikir ketujuh keluarga itu telah meninggal. Jika mereka mendengar ini, mereka tidak perlu menggunakan tangan Jericho Lee. Mereka akan sangat marah. Ada begitu banyak ahli di 7 keluarga. Awalnya, mereka adalah pemimpin lokal. Orang biasa tidak berani memprovokasi mereka, tapi mulut Jericho Lee sangat tak tertahankan. Benar saja, saya memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Namun tak lama kemudian, mereka kembali bersemangat. Awalnya, mereka mengira ketujuh keluarga itu keluar bersama. Tidak peduli seberapa kuat Jericho Lee, tidak ada yang bisa mengatasinya. Akibatnya, mereka salah total. Jericho Lee dengan mudah membunuh seluruh anggota 7 keluarga. Segala macam skema dan trik adalah omong kosong. Bunuh mereka dengan satu pedang. Dengan kekuatan Jericho Lee, siapa yang mereka takuti? Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu telah memegang rumah sakit. Jericho Lee memuji. Sun Qiang menggelengkan kepalanya. Saudara Jericho Lee, jangan tertawa. Kami tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Jika Anda tidak datang tepat waktu, saya khawatir mereka akan menerobos masuk. Mereka semua berada dalam masa pelatihan Qi. Yang terkuat adalah di tengah masa pelatihan Qi, yang sangat berbeda dari Feng Haichen dan Hao Cheng. Bukan karena Jericho Lee sangat kuat. Saya khawatir merekalah yang tergeletak di tanah. Jangan berkecil hati. Tidak mengherankan jika waktu latihanmu masih singkat. Kamu bisa berlatih dengan baik di masa depan. Singkatnya, penampilan Sun Qiang dan yang lainnya hari ini baik-baik saja. Setidaknya dalam menghadapi ketujuh keluarga tersebut, mereka tidak takut satu sama lain, namun sangat sulit untuk dihentikan. Hal ini saja membuat Jericho Lee merasa bermanfaat untuk mengolahnya. Dia tidak menghabiskan banyak usaha untuk melatih mereka. Mendengar ini, Sun Qiang dan yang lainnya merasa sedikit lega. Segera beritahu Do Shuai dan atur agar keluarga Yin menemuiku. Setelah memberi perintah, Jericho Lee berbalik dan pergi. Berita keruntuhan tingkat tinggi dari 7 keluarga tersebar di seluruh provinsi Huizu, terutama keluarga besar. Tentu saja kejutan pertama adalah sisa dari 7 keluarga. Bagaimana mungkin? Apakah mereka mati? Tidak. Tidak mungkin. Incheon, katakan padaku, itu tidak benar. Bagaimana mungkin mereka mati karena mereka begitu kuat? Kakak ketiga, tenanglah. Saya sudah memastikan bahwa mereka semua dibunuh oleh Tuan Li. Bukan hanya pemilik keluarga, tetapi juga anggota senior dari 6 keluarga lainnya. Feng Rencuan terlihat menyedihkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Haichen akan mengumpulkan 6 manajer senior lainnya untuk menghadapi masalah perusahaan Rende.
Akibatnya, dia menginjakkan kaki di jalan yang tidak bisa kembali. Bang dang. Feng Ren baru saja jatuh ke dalam kegelapan. Saudara ketiga. Paman ketiga. Semburan tangisan, kerumunan orang tergesa-gesa. Ini ditakdirkan menjadi hari yang tidak menentu. Adegan yang sama dipentaskan di 6 keluarga lainnya. Ketujuh keluarga tersebut adalah yang terkuat dalam keluarga. Kematian mereka berarti bahwa kekuatan 7 keluarga telah rusak parah. Kemerosotan keluarga terlihat jelas. Khususnya, pergaulan keluarga-keluarga lain yang tidak tenang baru-baru ini telah membuat 7 keluarga bertahan hidup. Orang-orang penuh kebencian dan ingin mencabik-cabik Tuan Li hanya saja begitu idenya muncul, mereka merasa tidak berdaya. Tuan Surga. Dua kata itu seperti gunung, yang membuat mereka terengah-engah. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa bersaing dengan guru surgawi? Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar seorang guru surgawi. Tuan Li, sungguh luar biasa. Yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah keluarga Yin. Merekalah yang pertama menjalin kerjasama dengan Jericho Li. Dapat dikatakan bahwa manfaat terbesar dari runtuhnya 7 keluarga adalah keluarga Yin. Keluarga Yin tidak hanya menggantikan keluarga Chang, tetapi juga mendekati Pahatiansi, bahkan menjalin kerjasama dengan perusahaan Rende, dan mendapat bagian dari Pilhuayu 5 elemen. Dapat dikatakan bahwa kue dari langit menghantam mereka. Keluarga yang mengikuti keluarga Yin dan dihancurkan oleh 7 keluarga sangat bersemangat saat ini, dan mereka akhirnya keluar. Bagaimana kita tidak bahagia jika keluarga melangkah lebih jauh? Badai terus berlanjut dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. 7 keluarga di Provinsi Huizhou telah hancur. Siapa yang begitu kuat? Tuan Li. Kenapa saya belum pernah mendengar nama itu? Saya belum pernah mendengar yang normal. Ini adalah orang kuat yang baru saja bangkit di kota Lusu baru-baru ini. Konon dia adalah guru surgawi. Apa? Tuan Surga. Apakah kamu bercanda? Berapa banyak guru surgawi yang ada di Tiongkok? Kota Lusu kecil, bagaimana bisa ada guru surga? Omong kosong, jangan percaya. Guru Li ini benar-benar penguasa surga. Dikatakan bahwa dia membunuh tuan muda yang menetap di ibu kota dan menunjukkan ki dan keterampilan pedangnya yang sebenarnya dalam kontes seni bela diri. Ini uniknya metode guru surgawi. Anda tidak bisa memalsukannya. Tuan yang luar biasa. Ibuku, kota Lusu kecil memiliki orang seperti itu. Ini akan mengubah langit. Ini tidak hanya mengubah langit, Li Ye ini sendiri melawan semua ahli dari 7 keluarga di Provinsi Huizhou, salah satu dari mereka akan membunuh semua lawan, dan salah satu dari mereka tidak akan jatuh. Dikatakan bahwa 7 pemilik keluarga bukanlah ahli di periode Bigu selanjutnya. 7 orang, bukan Tuan Li saja. Tidak peduli seberapa kuatnya di periode Bigu selanjutnya, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari guru surgawi. Tampaknya Guru Li memang seorang guru surgawi. Hanya guru surgawi yang dapat dengan mudah membunuh mendiang guru Bigu. Yang paling mengejutkanku adalah Tuan Li. Konon usianya baru 20 tahun lebih. Ia telah mendominasi seluruh provinsi Huizhou dan menyatukan dunia bawah tanah di provinsi Huizhou. Bercanda. Bagaimana bisa ada guru surgawi berusia awal 20-an? Bahkan Gai Zhouyu, pedang surgawi tahun itu, baru menerobos guru surgawi setelah dia berusia 25 tahun. Apakah sulit bahwa guru Li lebih kuat daripada guru surgawi? Pedang. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi jika berita itu benar, maka Tuan Li adalah orang pertama yang menghubungi Gu Jin. Ada angin kencang di dunia seni bela diri, dan semua orang dengan penuh semangat mendiskusikan berita runtuhnya 7 keluarga. Tentu saja, Guru Li, seorang guru berusia awal 20-an, menjadi fokus diskusi publik. Beberapa orang meragukan kekuatannya dan berpikir bahwa dia melebih-lebihkan. Hanya setelah Gai Zhouyu berusia 25 tahun dia menerobos ranah guru surgawi. Seorang guru surgawi berusia awal 20-an membuat mereka berpikir bahwa itu konyol. Tentu saja, beberapa orang mengira bahwa 7 mendiang Master Bigu dibunuh bersama. Hanya penguasa surga yang dapat melakukan hal mengerikan seperti itu. Ruang pertemuan kantor pusat perusahaan Rende. Saat ini, ruang konferensi penuh dengan orang. Mendengarkan berita yang diberitakan semua pihak, terkadang kami terkejut, terkadang menghela nafas, dan ekspresi kami sangat indah. Itu Tuan Li. Saya mengaguminya. Yin Yao terlihat kagum dan sangat terkesan dengan pemuda yang bisa menjadi cucunya di usia ini. Tuan Yin bercanda, Jericho Li melambaikan tangannya. Saya tidak bercanda. Jika bukan karena Tuan Li, situasi Anda akan berbeda hari ini. Yin Yao tahu betul bahwa jika ketujuh keluarga menang, mereka akan dipukuli sampai mati oleh ketujuh keluarga tersebut.